Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kekuatan serta taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala ini. Tak lupa salat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya hingga yaumil qiyamah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan manusia terbaik, manusia yang paling mulia dilahirkan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk menjelaskan kepada kita semuanya tentang hakikat tujuan hidup manusia. Bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini semata-mata tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, mereka telah menjelaskan kepada kita tentang hakikat ibadah kepada Allah taala. Para rasul tersebut telah menjelaskan, ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana cara beribadah yang benar agar ibadah itu diterima. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada kita semuanya tentang sifat-sifat ibadah. Ya. Dari setiap ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan. Dan juga jumlah dari tiap ibadah tersebut, misalnya salat. Salat sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sekian, ya. Pada waktu sekian jumlahnya sekian, termasuk zakat, ya, takarannya sekian, sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga aspek ibadah yang lainnya. Ketika kita menyadari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah utus kepada kita semuanya untuk menjelaskan tentang hakikat tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sadari itu, ya, kita menyadari hal tersebut, maka kita memiliki kewajiban. Kewajibannya yaitu kita adalah agar ittiba. Kewajiban kita adalah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai suri toladan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pengikut sejati dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik.
Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan bahwasanya di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW ada teladan yang baik. Maka tugas kita ya, adalah menjadikan beliau SAW sebagai suri teladan di dalam kehidupan kita. Dan jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Nabi SAW adalah suatu yang menggembirakan. Karena umat sebelumnya ya, mereka itu berada di dalam kegelapan. Mereka berada di dalam kesesatan. Ketika Allah Ta'ala utus Nabi-Nya SAW, akhirnya mereka mendapatkan petunjuk. Mereka mendapatkan cahaya. Yang tadinya mereka hidup di dalam kegelapan, sekarang mereka berada di dalam jalan yang terang. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada suatu kaum seorang rasul di antara mereka yang ummi. Ummi itu adalah tidak bisa baca tulis. Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak bisa baca tulis. Sebagaimana yang beliau katakan langsung kepada malaikat Jibril ketika apa? Ketika awal kali turun wahyu. Nabi SAW sering menyendiri di gua, ya, di gua Hira. Dan ketika turun wahyu melalui perantara malaikat Jibril, ya, beliau mendapatkan apa? Dekapan. Kemudian terdengar suara apa? Iqra. Apa kata Nabi SAW? Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Dengan perintah apa? Iqra, bacalah. Ya, tapi Nabi SAW menjawab dengan Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Sampai diulang 3 kali. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW berbicaranya bukan karena hawa nafsunya. La yantiqu 'anil hawa. Beliau itu berbicara bukan karena hawa nafsu. Akan tetapi apa yang beliau katakan berdasarkan ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yatlu 'alaihim ayatihi. Yang mana Rasul tersebut membacakan ayat-ayat kepada kaumnya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab. Ya, mengajarkan kepada kaumnya Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Yang dimaksud Al-Hikmah di sini adalah As-Sunnah. Ya. Nabi SAW ajarkan Al-Quran dan beliau juga ajarkan As-Sunnah. Yang semuanya dua-duanya ini berasal dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan ini zaman yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwasanya lahirnya Nabi, bahwasanya diutusnya Nabi adalah sebuah kegembiraan. Karena sebelumnya umat berada dalam kegelapan, berada dalam kesesatan. Kemudian pada akhirnya mereka mendapatkan petunjuk hidayah berupa jalan yang terang, jalan yang bercahaya. Maka dari itu kita harus ya, merasa apa? Gembira, merasa bahagia atas kelahiran dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan kegembiraan ini adalah kegembiraan terhadap Islam. Ya. Kegembiraannya adalah terhadap Islam yang dibawa oleh
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira karena adanya Al-Qur'an yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau. Ya. Kita harus merasa gembira, ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kita bergembira karena, ya, adanya Islam. Kita bergembira karena adanya Al-Qur'anul Karim yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ya. Katakanlah bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Ya. Kata, ya, ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan fadl, ya, fadlillah, ya, yang dimaksud dengan apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah Islam. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Yang dimaksud rahmat di sini, kata para ulama ahli tafsir, maknanya adalah Al-Qur'an. Ya. Berarti dengan adanya Al-Qur'an dan adanya Islam, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan itu kalian bergembira. Ya. Hendaklah seorang muslim bergembira, ya, terhadap Islam dan terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang muslim, ya, ketika dia melaksanakan syariat Allah, mereka berusaha mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari, dia seharusnya merasa apa? Merasa gembira. Di saat mereka mampu untuk melaksanakan perintah Rasul, di saat mereka mampu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya, mereka mampu mengamalkan sunnah-sunnah dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bentuk kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah. Seorang muslim gembira, ya, di saat membaca Al-Qur'an. Seorang muslim gembira di saat mereka mampu untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Dan itu adalah sumber dari kebahagiaan untuk dirinya masing-masing. Sebaliknya orang-orang munafik, orang-orang munafik, mereka tidak merasakan kegembiraan ketika Al-Quran diturunkan. Mereka tidak merasakan kegembiraan ketika Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, yaitu orang-orang munafik, di dalam surat At-Taubah ayat 124 sampai dengan ayat 125. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ma unzilat suratun," dan apabila, ya, diturunkan satu surat di dalam atau dari Al-Qur'anul Karim, faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana, maka di antara mereka, ya, di antara orang-orang munafik berkata, ya, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan diturunkan Al-Quran? Ya, ini pertanyaan siapa? Orang-orang munafik. Ketika ada surat turun, ya, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya Al-Quran? Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala sifati orang-orang yang beriman. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, ya, ketika apa? Al-Quran turun, maka Al-Quran itu menambah iman mereka dan mereka merasa gembira. Ya, ini yang seharusnya kita rasakan. Ya, ketika dibacakan Al-Quran, iman kita semakin meningkat, kita semakin
semakin bergembira. Ya. Dan sebaliknya, ya. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, dan bagi orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang di dalam hatinya ada penyakit, ya diturunkan Al-Qur'an, maka dengan Al-Qur'an itu bertambahlah penyakit mereka dan mereka mati dalam keadaan kafir. Maka kita sebagai seorang mukmin, kita harus bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, dengan cara kita mempelajari sunnah-sunnahnya. Ya, kita pelajari hadis beliau SAW. Ya. Sebagaimana Nabi kita SAW, ya, beliau itu mendoakan orang yang mau mempelajari hadisnya. Ya. Beliau SAW doakan, ya, orang-orang yang mau belajar hadis. Kata Nabi SAW, "Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'a." Semoga Allah memberikan cahaya bagi wajah seorang yang mau mendengarkan sabdaku. Ini doa Nabi SAW. Ya. Jadi didoakan oleh Nabi SAW, semoga Allah berikan cahaya bagi wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Nabi SAW mendoakan orang-orang yang mau mempelajari hadis-hadisnya, maka itu adalah bentuk kegembiraan yang hakiki seorang mukmin. Ya. Seorang mukmin merasa bahagia di saat menjalankan perintah Rasul SAW, di saat mereka menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan ini adalah kewajiban kita. Ya. Dan ini adalah makna kegembiraan yang benar. Di saat Nabi SAW lahir, kegembiraan yang benar atas kelahiran dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan pelajari sekilas tentang kelahiran beliau SAW. Nabi kita Muhammad SAW, ya, mempunyai garis keturunan yang mulia, ya, memiliki garis keturunan yang mulia ke atas. Dan nama beliau, ya, secara lengkap adalah, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya. Dan silsilah dari Adnan sampai dengan Nabi kita Ibrahim alaihissalam, di sini terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. Ya. Dan kalau kita lihat, ya, garis keturunan dari kakek-kakek Rasulullah SAW, maka kita akan dapati garis keturunan beliau itu begitu terhormat. Ya. Dan jamaah yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, kemudian kita harus mengetahui kapan Nabi kita lahir. Dan para ulama telah sepakat, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW lahir pada hari Senin, ya, harinya. Ya, para ulama sepakat bahwasanya beliau lahir pada hari Senin. Ya. Apa dalilnya? Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya mengenai puasa yang biasa beliau kerjakan di hari Senin. Ya. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari itu adalah hari aku dilahirkan. Wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Ya. Dan hari itu adalah hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Ya, itu adalah jawaban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau lahir di kota Mekah. Ya. Beliau lahir di kota Mekah. Ya, adapun tempat yang spesifik ya, di sini ya, ada perbedaan di kalangan para ulama. Dan orang yang bertindak sebagai bidannya pada saat itu adalah ibunda dari Abdurrahman bin Auf. Ya, ibunda dari Abdurrahman bin Auf. Dan untuk tanggalnya ya, yang mungkin yang ma'ruf di kalangan kita adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Dan untuk bulannya ya, memang pendapat yang paling benar adalah dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Adapun tanggal lahirnya di sini ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan di tanggal 2, ada yang mengatakan di tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17, ya, bahkan sampai ada yang di tanggal 22 Rabiul Awal. Ya. Jadi untuk hari dan untuk bulan serta tahun, ya, para ulama sepakat. Ya, tidak ada perbedaan pendapat. Akan tetapi untuk tanggalnya di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan tahun lahiran beliau yaitu di tahun Gajah atau di tahun 571 Miladiyah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis ya, yang menunjukkan tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathal al-anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan." Permisalanku atau perumpamaan aku dengan nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan. Ya. Permisalan atau perumpamaan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi sebelumnya itu seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan. Fa'asanahu wa ajmalahu. Ya. Kemudian lelaki tersebut memperindah bangunannya, mempercantik bangunannya. Illa maudhi'a labinatin min zawiyah. Kecuali ada satu tempat batu bata. Ya, di dindingnya ya ada satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Ya, ini belum terpasang, ya, belum terpasang batu batanya, satu saja. Faja'alan nas yatufuna bihi wa yajabuna lah. Ya. Ketika itu menjadikan orang mengitari bangunan tersebut karena mereka kagum. Ya, mereka kagum. Wa yaqulun, ya, mereka ketika mengitari bangunan tersebut mereka sambil mengatakan, halla wudi'at hadhihi labinah. Ya. Seandainya batu bata ini dilengkapi, ya. Seandainya batu bata ini diletakkan, dipenuhi. Ya. Kemudian ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fa ana labinah wa ana khatimun nabiyyin. Akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi. Ya. Jadi dari sini jamaah yang semoga dirahmati Allah Taala, ya,
Sebagaimana kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, hadis yang tadi kita pelajari, yang tadi kita baca, itu menunjukkan keutamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari nabi-nabi yang lainnya, dari nabi-nabi sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad sendiri adalah nabi yang terakhir, ya, sebagaimana yang beliau sebutkan, wa ana khatimun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi, ya. Dan dengan beliaulah, ya, menjadi syariat ini sempurna, ya, dengan diutusnya beliau syariat ini menjadi sempurna, ya. Bagaikan bangunan yang sudah sempurna, ya. Tadi kan kurang satu batu bata, dan kata Nabi, wa ana labinah, dan aku adalah batu bata tersebut. Ketika batu bata tersebut dilengkapi, bangunannya menjadi lengkap, dan ini yang menunjukkan bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat, dan tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan mengetahui keistimewaan tersebut, ya, maka wajib bagi kita untuk menjadikan beliau SAW sebagai teladan kita, ya. Kita jadikan beliau SAW menjadi uswah hasanah, menjadi suri teladan yang baik untuk kita ikuti pada setiap tuntunan yang beliau ajarkan. Dan tadi di awal kita sudah sebutkan, ya, tentang perintah atau tentang pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam diri Nabi SAW itu ada suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan. Siapa saja orang yang bisa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya? Siapakah orang-orang yang bisa menjadikan Nabi sebagai suri teladannya? Ternyata di sini Allah taala tidak sebutkan semuanya. Tapi di sini Allah Taala sebutkan karakter-karakternya. Di antaranya Allah Taala sebutkan liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Ini yang pertama. Yang bisa menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladannya adalah orang-orang yang yarjullah, orang-orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaumal akhir, dan orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat, yang lebih mengedepankan kehidupan akhirat. Dan yang kedua adalah wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah dua karakter yang mana kata Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladannya. Kita pelajari yang pertama, ya. Yang pertama adalah yarjullah wal yaumal akhir. Orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat. Ya, ini yang pertama. Ya. Orang-orang tersebut adalah orang yang meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada apa yang ada di dalam kehidupan dunia yang mereka sedang jalani, yang kita sedang jalani ini, ya. Apabila kita termasuk orang yang meyakini bahwasanya apa yang ada di sisi Allah taala itu lebih baik daripada apa yang sedang kita jalani di dunia ini, maka itu termasuk salah satu sifat, salah satu karakter orang yang bisa menjadikan Nabi sebagai teladannya, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala wal akhiratu khairun wa abqa dalam surat Al-A'la ayat 17, ya. Dan akhirat itu khairun, akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Apabila kita benar-benar memahami ayat ini, maka kita akan menjadi orang yang sangat yakin bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang kita rasakan di dunia ini. Karena kesenangan di dunia hanyalah sesuatu yang sangat sebentar. Kesenangan dunia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan
kesenangan kehidupan di akhirat. Ketika seorang yakin bahwasanya yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik, maka itu yang menyebabkan dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebabkan dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa dzakarallaha katsira. Ya, orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala sebutkan sifat yang kedua ini, yang dapat menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah adalah orang yang banyak mengingat Allah. Dan banyak mengingat Allah merupakan kekuatan yang dahsyat untuk kita mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, ya, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya. Ya Rasul, sesungguhnya syariat Islam ini sangat banyak menurutku. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki ini meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Tolong beritahu aku sebuah perintah yang jelas, sebuah perintah yang tegas, yang dapat senantiasa aku pegang selalu. Ya. Jadi lelaki ini mengadu kepada Nabi kalau syariat Islam itu banyak sekali. Ya. Dan memang benar. Ya. Kalau kita pelajari syariat Islam itu sangat banyak sekali. Akan tetapi sahabat ini pintar. Ya. Beliau meminta amalan yang membuat dia mudah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah lisanmu senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, senantiasa lisanmu basah dengan digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada dia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingat kepada kita, pasti Allah akan bantu kita. Pasti Allah Ta'ala akan berikan kekuatan kepada kita. Allah berikan taufik kepada kita. Allah berikan inayahnya kepada kita. Dan sebaliknya, orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Ta'ala, mereka tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka hanya memikirkan tentang kehidupan dunia saja, hanya memikirkan tentang syahwatnya saja, maka hatinya akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berat dia di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia telah ditemani oleh setan. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may ya'shu 'an dzikri rahman. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, berzikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka kata Allah, kami akan jadikan setan sebagai teman akrabnya yang selalu menemaninya. Ya, ini adalah bagi orang-orang yang tidak mau berzikir, orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan teman dia, tapi temannya adalah setan. Ya. Ketika setan sudah menemani dia, tentu setan tidak ingin orang tersebut mengingat Allah. Setan ingin agar orang tersebut masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah.
maka setan akan menyuruh orang-orang yang tidak pernah berzikir selalu kehidupannya tertuju kepada maksiat. Setan akan menggoda, akan menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Akibat kelalaian hati kita dari mengingat Allah, akibat kita berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita harus menyadari untuk merealisasikan diri kita masing-masing sebagai orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala itu tidak mudah. Karena sudah kita sebutkan bahwasanya setan itu akan berusaha menggoda, akan berusaha menghalang-halangi kita, ya. Mungkin ada sebagian kita yang lebih asyik untuk mengingat dunia, sibuk dengan syahwatnya, ya. Ketika dunia dan syahwatnya lebih asik di dalam hati, maka kita akan tidak bisa merasakan asiknya dan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena ada sesuatu yang lain yang lebih nikmat di hati kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akibat terburuknya adalah Allah Ta'ala palingkan hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, di antara azab yang paling keras yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika masih di dunia, ya. Di antara azab yang paling keras yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika masih di dunia, berarti masih hidup di dunia. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Yaitu dipalingkan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin ada sebagian orang yang tidak menyadari kalau itu adalah bagian dari azab, ya. Tidak pernah menyadari kalau dirinya tidak pernah berzikir. Padahal kata Imam Ibnul Qayyim itu adalah azab yang di antara azab yang paling keras, ya. Dia tidak sadar, ya. Dia tidak pernah mengingat Allah, tapi dia dalam kondisi tidak sadar juga, ya. Dan jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam kondisi, ya, di negara kita yang seperti ini, ya, maka hendaklah, ya, kita tidak usah ikut campur untuk membicarakan sesuatu yang tidak penting untuk kita, membicarakan sesuatu yang nantinya terjerumus ke dalam ghibah, yang mana kita tidak tahu faktanya, tapi kita hanya ikut-ikutan untuk berkomentar, apalagi yang digibahi adalah pemimpin kita sendiri. Maka kita jauhkan perbuatan-perbuatan tersebut, karena itu adalah penyakit, ya. Sebagaimana, ya, Abdullah bin Aun, beliau pernah mengatakan, dzikrun nas daun, membicarakan, mengingat-ingat manusia itu adalah penyakit. Wa dzikrullah dawaun, dan obatnya adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Obatnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan lisan kita hanya untuk gosip, hanya untuk menggibah, tapi sibukkan lisan kita untuk senantiasa basah, digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, orang yang banyak berzikir kepada Allah ta'ala, itu termasuk ke dalam kriteria orang yang bisa menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri teladannya. Dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita wujudkan bahwasanya kita adalah termasuk orang-orang yang menjadi pengikut setia dari Nabi kita Muhammad SAW. Dengan cara kita banyak menginginkan Allah, perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Kita lebih mementingkan kehidupan akhirat kita, dan kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, ya,
Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya ketika kita mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Ta'ala, yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kita. Dan tidak hanya itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu jamaah yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, ya, kita sebagai umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan yang beliau larang. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Semoga pertemuan pada sore hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan kita lebih menjadi orang yang mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan merealisasikan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kita cukupkan dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.